Wilujeng enjing, selamat pagi. Kemarin saya sempat live, rupanya sinyalnya tidak bagus ya. Boten saya nembe awon. Sugeng panggihan nggih. Ya seperti biasa, kalau saya live di Facebook itu tidak pernah saya rencana sebelumnya. Terus krentek hati, anu tidak suku krentek ing hati. Jadi saya ketika live itu ya tumbuh dari hati saya dan pikiran saya, kemudian saya pengen live. Jadi tidak ada pemberitahuan ya. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita yang mengikuti kebijakan PPKM ya, tidak boleh keluar rumah. Gitu. Ya sebisa mungkin saya itu menjalankan itu semua. Tapi bukan berarti ketika saya di rumah tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja. Tetap saya beraktivitas, tetap saya bekerja, bahkan saya saya banyak kreativitas yang harus saya aplikasikan gitu. Ketika masa-masa PPKM yang semua dibatasi, justru saya memanfaatkan waktu dengan baik di rumah. Teng dalem menika nggih. Buka manuskrip, baca-baca manuskrip setiap malam. Terus menulis sastra-sastra Jawa, saya tulis. Kalau kerja ya otomatis saya bisnis ya. Saya itu seorang pedagang, seorang pebisnis. Jadi tetap saya bekerja. Saya kendalikan dari jarak jauh gitu. Beberapa usaha yang saya kelola ya tetap saya jalankan. Kalau bicara tentang dampak pandemi bagaimana? Semasa pandemi ini bisnisnya bagaimana? Kita bisa bertahan itu sudah luar biasa di masa-masa pandemi seperti ini ya. Kalau sakit bertahan gitu, mempertahankan usaha saya itu sudah luar biasa. Mempertahankan apa yang saya kelola itu menurut saya sudah luar biasa. Ya, yang penting sabar gitu. Kenapa nggih? Rezeki sing tak tampa ora bakal ngurangi rezekine wong liya. Rezeki sing ditampa wong liya ora bakal ngurangi rezekiku. Jadi sesimpel itu saya itu. Saya sering sekali menulis bahwa rezeki yang turun dari langit tidak akan pernah salah alamat. Saya ulangi, rezeki yang turun dari langit tidak akan pernah salah alamat. Jadi nek tak jawabke cara bahasa gampang ya. Rezeki sing tak tampa ora bakal ngurangi jatahe wong liya. Rezeki sing ditampa wong liya ora bakal ngurangi jatahe rezekiku. Jadi saya tuh ya tenang-tenang saja. Ketika masa pandemi seperti ini, beberapa usaha saya kemudian turun omsetnya, ya memang rezekinya segitu. Mau gimana lagi? Sepi ya, semuanya lagi sepi, semuanya lagi prihatin, semuanya lagi diuji. Apa meneh awake dhewe iki mau wong Jawa.
Awet cilik mula wis biasa urip prihatin gitu. Jadi kita orang Jawa itu kan dari kecil udah terbiasa hidup prihatin gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan masa-masa pandemi seperti ini, ya apa yang bisa kita lakukan? Ya mau sabar gitu loh. Sabar, bertahan, terus berusaha dan berdoa gitu. Berdoa. Sabar, bertahan, tetap berusaha dan terus berdoa. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi saya tetap berusaha terus. Berusaha terus, berdoa terus. Tentang hasil akhir saya serahkan kepada Gusti Kang Amurba Jagat. Loh kenapa demikian? Wong Jawa kuwi di filosofi empan papan panggonan. Menempatkan diri menempatkan diri pada tempatnya. Jadi ini bagian daripada ajaran kearifan lokal. Ajaran kearifan lokal itu kan bae awake dhewe kan ngendika. Wong Jawa kuwi kudu iso empan papan panggonan. Maksudnya bagaimana? Menempatkan diri pada tempatnya. Ketika kita diuji, ya kita sabar. Ketika kita dikasih kemudahan-kemudahan, keberuntungan-keberuntungan, dikasih nikmat, kebahagiaan, ya bersyukur. Sesederhana ini loh. Wong urip enek sing nguripi gitu kan. Pada dasarnya hidup kan ada yang menghidupkan gitu loh. Hidup itu ada yang menghidupkan. Ya kita serahkan kepada yang maha menghidupkan. Gitu. Hakikatnya manusia kan tidak hidup, ada yang menghidupkan. Berarti dunia ini ada yang mengatur. Dunia ini ada yang menggerakkan. Dunia ini dengan segala dinamikanya itu berada dalam wenangnya Gusti Kang Amurba Jagat. Makanya manusia harus empan papan panggonan. Ini ajaran kearifan lokal. Gitu. Kalau ada orang bicara, ada orang yang bertanya sama saya tentang pandemi seperti ini. Kok nggak pernah bahas corona? Saya katakan di awal, empan papan panggonan. Saya menempatkan diri pada tempatnya. Saya tidak pakar corona. Saya tidak ahli virus. Saya bukan ahli virus saya itu. Saya bukan ahli virus, saya bukan ahli corona gitu. Sehingga hal ini saya serahkan kepada ahlinya gitu. Saya bukan tidak ahli dalam pengobatan, saya tidak ahli dalam penanganan gitu loh. Ya saya serahkan kepada ahlinya. Nah, ini ajaran kearifan lokal yang nyun sewu kadang-kadang awake dhewe iki lali gitu loh. Kepakaran kita di mana? Keahlian kita di mana? Kalau kita tidak ahli corona, kita tidak pakar corona, ya empan papan panggonan, tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Kalau Anda nggak pakar, ya kembalikan kepada pakarnya. Itu maksud saya. Kalau ingin tahu, ya kita belajar. Ini ilmu kearifan lokal. Ini yang dimaksud dengan keluhuran. Ini loh ajaran yang adiluhung. Sedemikian perfectnya ya, sempurnanya. Ajaran kearifan lokal itu. Bukan hanya mendidik di sektor seni dan budaya, bahkan kearifan lokal mendidik karakter-karakter Trajawa. Bagaimana dia menjalankan kehidupan, bagaimana dia berhadapan dengan ujian, dengan tantangan gitu. Kan gitu. Empan papan panggonan. Contoh, seandainya ada orang membuli saya, loh saya harus menempatkan diri gitu loh. Menempatkan diri bagaimana? Ya sabar. Itu yang pertama. Yang keduanya saya abaikan. Kenapa harus saya turuti? Loh kok bisa seperti itu? Kenapa? Empan papan panggonan. Kenapa saya tidak pernah merespon orang yang membuli saya? Umpamanya. Ya saya menempatkan diri pada tempatnya bahwa saya memiliki satu keyakinan. Apa yang disebar akan kembali, apa yang ditanam akan dipetik. Ya sudah. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Tidak ada urusan dengan saya. Ini ajaran kearifan lokal yang selama ini kita lupakan gitu loh. Banyak orang bicara kok nggak ngomong politik gini-gini. Lah saya bukan pakarnya politik. Hanya satu kalimat. Empan papan panggonan. Ini ajaran kearifan lokal yang bila mana menika betul-betul dilebet ke wonten mana. Dilebet ke wonten pikiran. Dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kita akan bisa menempatkan diri dengan baik.
Saya tidak bicara agama. Mungkin ada orang kok nggak bicara tentang agama gitu. Karena saya bukan tokoh agama dan saya tidak membidangi keagamaan. Ya tidak mungkin lah saya bicara agama. Saya tidak pakar dalam ilmu-ilmu keagamaan dan saya bukan tokoh agama. Sehingga kurang tepat kalau saya bicara tentang agama. Kecuali universal ya. Artinya sebuah pemahaman yang sifatnya umum. Ya kecuali itu. Kalau dalam-dalamnya agama ya saya tidak berani. Oh bukan keahlian saya. Itu bukan kepakaran saya. Lah ini empan pakan nanggonan seperti ini yang kita lupa. Ini kearifan lokal. Iki lo ajarannya mbah-mbah mumbiyen. Saya sering mengatakan wong Jawa ojo ilang Jawane. Orang Jawa jangan hilang Jawanya. Artinya ada tatanan peradaban yang luar biasa. Baik bersifat rohani dan jasmani, lahiriah, batiniah yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Ini yang banyak sekali nilai-nilai kearifan lokal. Bukan hanya pada batasan seni dan kesenian tak menari, menembang, bukan itu toh. Itu bagian daripada kearifan lokal. Seni menari, nyekar, nembang, nabuh gamelan, ngereok, itu bagian daripada kearifan lokal. Tapi tentang saya Jawa itu luas. Pembentukan karakter, pembentukan mental, prinsip, pedoman, luar biasa. Dan kehebatan daripada leluhur kita. Kehebatan leluhur kita itu apa? Kehebatan leluhur kita. Hasil karyanya bisa diterima oleh semua keyakinan dan semua golongan. Terkecuali orang yang gak paham sejarah. Orang yang tidak mengenali secara persis tentang kejawaan. Kecuali itu. Iya, contoh. Memayu hayu neng bawono. Dengan segenap jiwa raga memperindah keindahan dunia. Ajaran mana yang akan menolak filosofi ini? Agama mana yang akan menolak filosofi ini? Memayu hayuning bawono. Waras. Memayu hayuning bawono. Dengan segenap jiwa raga memperindah keindahan dunia. Salah satu puncak daripada ajaran leluhur kita kan itu salah satunya. Salah satu puncaknya ajaran leluhur kita itu bagian daripada kearifan lokal. Memayu hayuning bawono. Dengan segenap jiwa raga memperindah keindahan dunia, mempercantik kecantikan dunia, meluhurkan keluhuran dunia. Agama mana yang menolak filosofi ini? Keyakinan mana yang menolak filosofi ini? Golongan mana yang menolak filosofi ini? Ini filosofi lahir dari kearifan lokal. Luar biasanya leluhur kita. Dan ini dilupakan. Gitu. Memayu hayuning bawono. Memperindah keindahan dunia dengan segenap jiwa raga. Pengamalannya banyak. 4 papan panggonan itu bagian daripada memayu hayuning bawono. Menempatkan diri pada tempatnya. Itu bagian dari kita mengaplikasikan ajaran memayu hayuning bawono. Tidak paham ilmu spiritual, jangan membahas ilmu spiritual. Sebaiknya belajar kepada ahlinya tentang ilmu-ilmu spiritual. Tidak paham tentang tembang, belajar kepada ahli yang menembang. Tidak paham sejarah, belajar kepada ahli sejarah. Tidak paham agama, belajar kepada ahli agama. Tidak paham budaya, belajar kepada ahli budaya. Tidak paham seni, belajar kepada ahli seni. Loh, ini 4 papan panggonan seperti ini loh. Luar biasa. 4 papan panggonan. Pun ketika di masa pandemi seperti ini, apa yang bisa kita perbuat? Ya toh? 4 papan panggonan sebagai rakyat jelata. Saya sebagai rakyat jelata. Saya sebagai wong biasa, wong alit. Oke? Saya ya apa yang bisa? Ya sudah. Saya ya menjaga jarak, menjaga kebersihan, meningkatkan imun. Gitu kan? Kalau seandainya terpaksa harus keluar karena sesuatu yang mendesak pun, saya tetap protokol kesehatan saya gunakan. Menggunakan hand sanitizer, saya memakai sarung tangan yang warna hitam dari karat itu. Ya itu yang bisa saya kerjakan.
Kalau bicara tentang dampak ekonomi, saya kena dampak ekonominya luar biasa. Hampir 2 tahun ya. Luar biasa. Tapi bagaimana? 4 papan bangunan. Ketika saya diuji, saya harus sabar. Ketika saya dikasih nikmat, saya harus bersyukur. Kan gitu. Menjaga kesehatan itu juga 4 papan bangunan. Kenikmatan yang luar biasa dalam hidup itu kan banyak ya. Salah satunya kesehatan. Menjaga kesehatan adalah bagian dari 4 papan panggonan. Menempatkan dirimu pada tempatnya. Jika engkau dikasih sehat, jagalah kesehatanmu. Ini kearifan lokal yang luar biasa. Jadi filosofi Jawa itu luar biasa. Satu kata 4 papan panggonan tidak akan habis dibahas selama 1 bulan. Ini kalau kita mau membahas. Nah makanya kita ojo lali Jawamu. Saya sering mengatakan saya Jawa. Banyak sekali nilai-nilai keluhuran, keagungan. Yang harus kita gali, kita amalkan, kita resapi, kita pahami kepada ahlinya ya pembelajaran ini. Saya berusaha, walaupun kadang saya sering khilaf. Saya itu selalu berusaha menempatkan diri pada tempatnya. Saya tidak paham politik, tidak bicara politik. Saya tidak paham tentang hukum, tidak bicara hukum. Saya tidak paham tentang pengobatan, saya tidak bicara obat-obatan. Saya tidak paham bicara tentang apapun yang tidak saya pahami, maka saya belajar, berusaha semaksimal untuk tidak bicara. Gitu. Jadi, ketika kita 4 papan panggonan, kita berhasil menempatkan diri 4 papan panggonan. Ini akan menjadikan dunia lebih baik. Dunia ini lebih baik. Jadi orang itu kalau 4 papan panggonan dia itu maaf rada keras. Orang yang 4 papan panggonan di mana nyuwun sewu akalnya lebih lincah dari mulutnya. Artinya ketika dia bicara ya hati-hati, diukur kemampuannya. Oh, aku pantas ora ya ngomong ini. Oh iya urung pantas. Aku pantas ora ya ngomong pengobatan, wong aku ora ahli pengobatan. Nah, artinya bercermin kepada dirinya sendiri. Ini 4 papan panggonan. Saya pernah ada orang salah paham dengan saya. Ya, contoh. Ada orang salah paham dengan saya. Tidak kemudian saya umbar di Facebook, langsung saya temui. Ayo, kita ketemu ada salah paham, kita bicarakan baik-baik. Itu 4 papan panggonan. Gitu. Jadi jangan membawa masalah pribadi di muka umum. Itu 4 papan panggonan. Itu ajarannya bahane dewe. Ketika Anda punya masalah secara person pribadi, ya selesaikan secara pribadi. Ojo digawa metu. Anda punya masalah dengan si A, Anda sebarkan di si B, si C, si D di Facebook. Ya semuanya tahu. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu mengumbar aib dan itu tidak 4 papan panggonan. Milenial. Saya dengan milenial itu sayang. Milenial Jawa harus cerdik dalam memahami hal ini. 4 papan panggonan. Tempatkan dirimu pada tempatnya. Kalian dilahirkan sebagai orang Jawa. Orang Jawa memiliki sifat-sifat kesatria. Jika milenial punya masalah, selesaikan secara pribadi. Ojo mbok umbar ning Facebook milenial Jawa ya. Jangan. Kalau Anda mengumbar di Facebook namanya bukan menyelesaikan, mengumbar aib seseorang. Dan itu tidak akan pernah selesai. Ya, gitu. Ini baru pembahasan 4 papan panggonan. Substansi dari memayu hayu ning bawono. Loh, sederhana itu. Oke lah, panjenengan mungkin tidak bisa nembang, tidak bisa nyekar, tidak bisa menulis sastra Jawa gitu umpamanya. Ya apa? Kearifan lokal apa yang bisa kita amalkan? Termasuk 4 papan panggonan ini filosofi Jawa loh ini. Ini filosofi Jawa sedulur-sedulurku kabeh. Betapa indahnya dunia, betapa indahnya bumi, betapa indahnya Facebook, YouTube, Instagram kalau setiap hari kita mau 4 papan panggonan, menempatkan diri pada tempatnya. Tentu akan luar biasa. Gitu. Di mana keahlian Anda? Kembangkan, salurkan bagikan.
Di mana keahlianmu? Kembangkan, bagikan, sebarkan keahlianmu. Jangan di luar batas keahlianmu. Itu sekali lagi saya katakan empan papan panggonan. Iki ajarane mbah-mbah dhewe. Iki amanahe mbah-mbah dhewe. Iki lo saya Jawa. Ya, sesimpel ini. Gitu. Jadi harus kembali kepada diri kita sendiri. Saya selalu berusaha. Kadang manusia kan punya salah, dia lupa, dia ya khilaf ya, bahasanya khilaf itu. Saya berusaha untuk menempatkan diri saya pada tempatnya. Saya tidak paham tentang apa? Ya berusaha. Walaupun sering kali saya kepleset, saya salah. Saya juga manusia awam. Saya juga manusia biasa. Saya bukan golongan manusia yang agung, saya bukan golongan manusia yang mulia, tidak. Saya manusia dengan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Sebagai rakyat jelata ya wajar lah, saya kadang-kadang memiliki kesalahan. Tapi saya berusaha untuk mengontrol diri saya. Ada sebuah sistem dalam diri saya untuk tidak membahas hal-hal yang saya tidak membidangi keahlian tersebut. Ini adalah empan papan panggonan. Anda punya masalah dengan orang, jangan marah di Facebook. Temui itu kesatria Jawa. Anda punya masalah dengan seseorang, dengan si A, si B, temui empat mata. Jangan diumumkan di Facebook dong. Itu kesatria Jawa. Artinya tidak membawa masalah keluar adalah bagian daripada empan papan panggonan. Empan papan bangunan adalah bagian daripada kearifan lokal, di mana jika hal ini diamalkan maka dunia akan baik-baik saja. Bumi ini akan damai, akan indah. Itu yang kadang saya sering mengatakan saya Jawa itu ya seperti itu. Pembentukan karakter, pembentukan mental. Bagaimana kita tidak meninggalkan nilai-nilai keagungan, keluhuran, warisan leluhur kita. Gitu ya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Monggo panjenengan. Pendapat saya pun bisa salah. Saya manusia biasa. Pendapat saya bisa salah, bisa benar. Begitu juga pendapat panjenengan. Ingat, dunia ini beragam, tidak seragam. Panjenengan suka, cocok, sepakat dengan apa yang saya sampaikan, saya bersyukur. Tidak cocok, tidak sepakat, itu hak panjenengan, tidak masalah. Saya bukan tokoh bagi siapapun. Saya bukan guru bagi siapapun. Saya adalah tokoh bagi diri saya sendiri dan saya guru bagi diri saya sendiri. Jadi sesembel itu. Orang mau bicara apa ini ku hak panjenengan. Haknya orang lain bukan hak saya. Nggih. Ayo wong Jawa aja ilang Jawane. Saya Jawa adalah bagian dari tataran untuk membentuk karakter kita. Mencintai seni dan budaya kita. Menegakkan adat istiadat, menjunjung tinggi tradisi. Banyak sekali warisan leluhur yang luar biasa yang perlu kita pelajari, kita pahami, kita amalkan sehari-hari. Tentu kepada ahlinya. Sekali lagi, jadilah wong Jawa sing duwe empan papan panggonan. Bisa menempatkan diri pada tempatnya. Semoga semuanya diberi kesehatan. Panjenengan diparingi panjang yuswa. Panjenengan diparingi gesang engkang adem ayem tentrem. Semoga rezekine panjenengan berkah. Nggih. Rezeki sing ditampa wong liya ora bakal ngurangi rezekimu. Rezeki sing ditampa wong liya ora bakal ngurangi rezekimu. Urip ana sing uripi, tenang wae. Empan papan panggonan. Tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Pokok bahasanya di situ. Tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Di mana keahlianmu? Jenengan membidangi nopo? Disitulah panjenengan ya sesuai dengan kemampuan panjenengan, keahlian panjenengan. Jangan keluar batas. Kalau keluar batas sudah gagal empan papan panggonan. Kalau sudah gagal empan papan panggonan, apa yang terjadi? Kerusakan. Itu sudah teorinya leluhur kita. Mamayu hayuning bawono. Waras, saya Jawa.